Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Lisma Noviani di acara Tamu Tribun. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Bina Dharma Palembang dan juga Kaprodi Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Kita sapa dulu. Beliau adalah Dr. Rahma Santi Zinaida. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama udah ketemu ya? Iya, Mbak Risma. Tapi mukanya nggak berubah ya? Oh ya, alhamdulillah. Dulu nih Mbak Rahma Santi ini dulu pernah ikut Kartini Milenial yang digelar Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dan masih muda. Ini juara loh zaman dulu. Zaman dulu. Ya oke. Kali ini kita akan bahas tentang digital loneliness. Kebetulan Dr. Rahma Santi ini meluncurkan sebuah buku yang belum lama ini dicetak pada Juni ya 2025. Judulnya adalah Digital Loneliness in Social Media. Nah, kita akan kupas seperti apa sih digital loneliness itu. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau mungkin sudah tahu tapi belum mendalam. Kita akan gali dengan Ibu Santi, Bu Rahma Santi. Ya, selamat malam ya Mbak. Malam Mbak Risma. Iya. Senang loh bisa Oke. ada di studio Tribun ini loh. Iya, sebelum kita tanya-tanya tentang apa sih digital loneliness, kita mungkin boleh kenalan dulu. Iya. Seperti apa latar belakang Mbak Rahma Santi dan kemudian bagaimana perjalanan akademis hingga menjadi dosen di Universitas Bina Dharma. Ya, saya kebetulan jadi dosen tuh udah dari 2008, Mbak. Oke. Itu berarti udah berapa tahun tuh? Tua banget ya. Mungkin udah berapa belas tahun ya. Jadi 2008 saya masuk, kebetulan lulus dari London School kemarin. Zaman dulu S1 tuh boleh ngajar gitu kan ya. S1 ngajar boleh gitu ya. Jadi saya jadi dosen, lalu lanjut S2 di Mercu Buana. Dan 2021 saya selesaiin doktor saya di Universitas Shahid. Memang saya fokusnya di digital communication. Nah, jadi memang seru banget kalau kita ngomongin digital karena suka nggak suka kita harus memang beradaptasi lah dengan dunia digital saat ini. Dan sekarang saya lagi ngurusin mahasiswa S2 ilmu komunikasi di Pasca Sarjana gitu kan ya. Dan memang roadmap atau arah penelitian kami di Pasca Sarjana S2 ilmu komunikasi Bina Dharma itu memang ke digital gitu. Iya. Kenapa berubah? Karena pilihnya digital ya. Hasil FGD kita, jadi kita melakukan riset kecil-kecilan, namanya tracer study untuk para alumni juga, dan juga masyarakat kami undang stakeholder dari media juga kami undang dari Tribun dan lain sebagainya. Dan kita bahas sebenarnya masih tepat nggak sih nih kurikulum yang sekarang untuk diterapkan di era digital saat ini. Ternyata jawabannya cukup mencengangkan bahwa kurikulum ilmu komunikasi yang kami terapkan beberapa tahun ke belakang itu memang sudah tertinggal. Dan juga kami mendatangkan dosen dari Universitas Malaya pada saat itu, dari Malaysia, untuk sharing seperti apa sih kurikulum di negara tetangga kita terdekat di Malaysia. Ternyata memang sudah berubah. Pola arah komunikasinya memang lebih ke arah digital. Dan khususnya kajian-kajian tentang social media ini kayak nggak habis deh. Nggak habis, betul. Nggak pernah habis dibahas. Dan di buku saya yang terbaru ini memang saya bicara tentang dampak negatif. Yang pasti dampak positifnya sudah dibahas banyak orang, dampak negatif ini yang saya rasa perlu untuk saya obrolin dengan banyak orang gitu kan ya, biar makin banyak orang tahu bahayanya dari kesepian di dunia digital gitu. Digital loneliness ya. Digital gitu loneliness. Ya. Oke. Nah, ini tapi sebelum kita masih mau gali lagi tentang Mbak Santi ini. Awal ketertarikan untuk isu-isu sosial dan digital itu seperti apa sih Mbak dulunya? Sehingga akhirnya fokus ke sini. Iya, jadi memang suka nggak suka, kita memang ada di era yang memang teknologi itu sekarang bukan jadi bagian dari hidup kita, tapi adalah hidup kita. Kalau dulu kan teknologi itu bagian dari hidup manusia ya. Kalau sekarang bahkan kita nyapu aja pakai robot. Betul. Iya. Ya rumah kecil gitu kan, dia ngapain lah nyapu, pusing udah pakai robot aja deh gitu. Jadi teknologi memang udah akhirnya menjadi diri kita sendiri gitu. Betul. Sekarang orang kalau bangun tidur nggak ngeliat jam lagi, tapi ngeliat apa, ngeliat handphone, jam berapa nih sekarang gitu kan ya. Yang pertama kali dilihat bukan televisi, tapi dilihat nih ada berita apa nih di Tribun gitu ya. Buka Instagramnya gitu, pasti FYP terus nih kan dari Tribun, dari Sripo gitu ya. Nah, akhirnya karena ini sudah jadi bagian dari kehidupan kita, bahkan bukan bagian, tapi memang sudah jadi hidup kita. Nah, kita tidak boleh lari dari kenyataan bahwa teknologi ini selain membantu kita
untuk mengerjakan banyak hal, tapi juga sebenarnya ada ancaman di sana Betul. yang nggak terlihat. Nah, ancaman ini memang fokusnya ke mental. Dan kalau kata Mbak Lisma tadi, apa sih awal mulanya? Yang pasti kita lihat realitas sosial yang terjadi di lingkungan terkecil aja, anak-anak di rumah misalnya. Gitu, kalau dipanggil tuh dulu misalnya manggil tuh langsung turun dari kamarnya, sekarang tuh kayaknya harus diketok, dibuka, diambil HP-nya, baru mau turun makan. Nah itu yang apa namanya, bahkan mirisnya itu ini kejadian yang apa ya, sangat pribadi ya. Anak saya kalau manggil asisten rumah tangga pakai HP. Kalau dulu kan teriak ya, Mbak gitu ya, teriak gitu. Kalau sekarang Mbak naik dong Mbak, tolong gitu, pakai HP. Nah itu kan, anak umur berapa tuh? Kelas 6 SD sama kelas 3 SMP. Ya. Nah itu kan memang sesuatu hal yang kalau menurut saya pergeseran behavior atau perilaku ini kadang-kadang kita abaikan. Gitu kan, sudahlah nggak apa-apa lah, kan udah ada teknologi juga. Tapi kita nggak tahu nanti impact-nya pada saat dia dewasa seperti apa, pada saat dia jadi orang tua dia mendidik anaknya seperti apa. Nah ini adalah impact yang besar, yang saya rasa ini harus diputus deh sedikit demi sedikit. Dan kita ini kalangan akademisi ya, karena saya juga orang komunikasi yang memang turunan dari ilmu sosial, makanya saya juga melihat bahwa kayaknya tugas saya juga deh gitu loh, jangan cuma ngajar orang di kampus aja gitu kan, tapi dengan kita membuat karya buku, semoga bisa dibaca oleh banyak orang dan bisa terinspirasi lah gitu ke depannya. Iya, jadi berarti ini selain dengan riset ya, juga ada pengalaman-pengalaman pribadi gitu. Iya, pasti yang semua ada orang di tuh dalam ini ya. Cunnya pasti gara-gara ada pribadi dulu nih, gitu kan. Iya. Nah, mungkin tadi udah dari lingkungan terkecil tuh udah terlihat fenomena digital loneliness, mungkin dampak ya tadi, dampak sosial media. Nah, kita udah masuk nih, bagaimana sih proses sehingga buku ini tercipta gitu ya. Adakah proses riset dan pengalaman pribadi yang menginspirasi buku ini? Nah, boleh cerita sedikit. Ini kalau misalnya kita lihat buku aku ada di sana. Kalau kita lihat bukunya Mbak, ini dari covernya aja gitu ya, benang kusut. Iya betul. Aku tadi mau nanya. Banyak yang nanya ini nggak kabel desainnya nggak ada yang ngambil. Tapi sebenarnya ini akan menjadi sebuah pertanyaan untuk orang, kenapa sih mesti kayak berantakan gitu? Iya memang berantakan Mbak. Ya. Ini menandakan segitu chaosnya sekarang perubahan perilaku yang terjadi di kalangan khususnya generasi milenial dan Z ya. Ya kita juga masuk ya ke milenial. Itu masuk nggak sih kita milenial? Kalau Mbak masuk, kalau saya sih masih X. Jadi ini memang terjadi, suka nggak suka. Tapi yang lebih parahnya lagi, sekusut ini di otak kita, di dalam tubuh kita, tapi kita denial. Gitu, makanya saya kasih gambar ini, dan di belakang juga saya kasih gambar ini. Kenapa? Karena ini menandakan betapa chaosnya digital loneliness ini bisa mempengaruhi hidup seseorang. Jadi awal mulanya saya sebenarnya riset, Mbak. Awalnya mulanya tuh riset, kita baca lebih dari 100-200 jurnal, kita baca dari jurnal yang bereputasi bagus internasional, lalu kita lihat intisarinya. Kita bikin studi literatur. Sebenarnya is that important untuk kita bahas, gitu kan? Penting nggak sih? Kan kita kalau bikin penelitian tuh harus ada urgensinya. Ya mau bikin penelitian nih, penting nggak sih ini dan bermanfaat nggak nantinya? Semakin kita baca jurnal, semakin kita baca, nonton literatur atau lectures note di YouTube segala macam, semakin sedih. Gitu kan? Oh berarti fenomena ini sudah merusak sebenarnya tatanan otak kita yang benar tentang sebuah kehidupan. Sosial media ini akhirnya sebenarnya udah jadi racun lah gitu ya. Yang akhirnya bahkan bisa merubah hidup seseorang. Pasti dalam perubahan itu pasti ada yang positif. Pasti itu saya yakin. Yang tadinya nggak bisa make up, gara-gara keseringan nonton sosial media atau YouTube, akhirnya jadi bisa make up, bisa jadi bisa jadi influencer bidang make up. That's the positive side. Tapi kita nggak boleh juga melupakan negatif side-nya. Karena kalau positif side semua jadi bonus lah gitu ya. Bonusnya banyak lah, sosial media itu very good. Tapi kadang orang tuh lupa dampak negatifnya dan juga denial. Udah tahu dampaknya belum terjadi sama saya. Bener gak sih Mbak? Kayak misalnya baca digital loneliness, oh untung ya saya belum kesepian. Alhamdulillah ya kita belum kesepian. Apa iya benar? Gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang orang nggak mau orang mengungkap, halo semuanya saya kesepian. Nggak mungkin. Karena itu sebuah hal yang very privacy dan kalau bisa orang nggak tahu gitu kalau kita kesepian. That's the problem Mbak.
gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol dengan rekan kita dari Research Center Interaksi di University Kebangsaan Malaysia, Prof. Nazlina yang juga menulis buku ini, bahwa ternyata di sana juga membahas tentang mental health, kesehatan mental, tapi untuk orang-orang usia lanjut. Jadi sebenarnya udah inline nih, ya kan, Research Center Bina Dharma dan Research Center UKM. Akhirnya kita mencetuskan kayaknya yang paling seksi sekarang adalah bicara tentang kesepian tadi, gitu. Of course semuanya pasti dari pengalaman pribadi juga ya, otomatis pasti. Tapi memang kita melakukan studi literatur yang cukup banyak dari berbagai jurnal Eropa, Amerika, bahkan Asia, bahwa fenomena ini sudah masuk sebenarnya ke level Asia, tapi masih belum terkuak secara maksimal kalau di Indonesia. Gitu. Masih samar-samar ya. Samar-samar. Masih denial. Ya, oke. Nah, gitu. Mungkin kita mulai masuk inti nih. Apa sebenarnya Mbak Santi? Digital loneliness itu apa sih definisinya? Iya, sebenarnya kalau dari bahasa Inggris ke Indonesianya itu sangat sederhana, yaitu kesepian di ruang digital sebenarnya. Tapi lebih dari itu, apa bedanya alone? Kalau alone kan sendiri. Ya, beda dengan kesepian aja. Kesepian. Kadang-kadang kalau lonely gitu, kita emang sengaja memang menyendiri untuk fokus misalnya ngerjain sesuatu, itu menyendiri. Tapi kalau loneliness, walaupun ada di tempat yang ramai, tapi hatinya kosong. Sendiri. Ya. Rasanya kayak sendirian. Nah, that's the different, lonely sama loneliness. Nah, kadang-kadang gitu ya. Karena banyak juga orang yang suka menyendiri gitu kan. Misalnya ngerjain tugas nggak bisa nih tempat rame, harus di rumah sendiri. Belum berarti dia kesepian. Itu lonely. Itu lonely, bukan berarti dia itu kesepian, bukan. Tapi pada saat dia kesepian, bahkan rame, temen banyak, nongkrong sering, dikelilingi orang-orang yang menyayangi dia, tapi hatinya kosong. Nah, apa yang menarik dari digital loneliness ini, bukan hanya sekedar kesepiannya. Kalau kesepian, besok ketemu teman lagi, happy lagi. Ya, betul. Ini menjadi virus untuk tubuhnya. Akhirnya karena orang-orang kesepian itu, akhirnya mulai mencari pembahagiaan untuk dirinya sendiri. Misalnya nih kalau di sosial media kita lihat ada fenomena yang terkenal banget tuh FOMO dah, misalnya ya, FOMO ya, fear of missing out. Pada saat kita kesepian, kita ngelihat Instagram teman kita, kok happy ya, gitu kan ya. Akhirnya jadi ada timbul rasa minder, ada timbul bahkan apa yang dia milikin pengen kita milikin juga, gitu kan. Nah itu adalah salah satu efek yang nggak bagusnya dari digital loneliness. Dan akhirnya itu juga bisa merusak mental seseorang. Hal-hal yang sebenarnya sepele, seperti mungkin orang tua sibuk, ya kan? Ya seperti kita ketahui lah, pasca COVID ini kan memang awalnya work from home ini orang tua ada terus di rumah, ya kan 24 jam orang tuanya ada, kan nggak bisa kemana-mana. Tiba-tiba pasca COVID, orang tua kan harus nyari uang lagi, pergilah kemana segala macam. Sebenarnya bukan hal yang negatif sebenarnya orang tua bekerja, anak di rumah. Tapi karena ada sosial media itu, dia mulai ada quote-quote yang menyedihkan, misalnya di sosial media. Ada banyak gambar-gambar. Kan di sosial media sekarang banyak konten-konten gambar yang sedih sekali. Jadi orang yang nggak sedih jadi sedih gitu, Mbak. Tadi kita nggak sedih nih gitu ya. Tapi karena itu tadi, ya kan, screen time-nya, pengaruhnya. Screen time-nya banyak banget, sering banget berselancar, yang tadinya nggak sedih jadi sedih kita, gitu kan ya. Oh iya ya, awalnya kita lupa dengan kesedihan kita, utang banyak misalnya gitu ya. Tapi gara-gara nonton sosial media tentang apa lakukan, jadi inget, aduh sedih, mulai galau, gusar gitu ya. Itu racun tadi ya? Racun tadi. Betul. Itu, dan kayaknya ngelihat orang lain posting jalan-jalan gitu kan ya, bahagia, happy, itu kan palsu semua sebenarnya. Belum tentu beneran bahagia, tapi kalau di konten kan ya iya, masa saya lagi ke Paris, saya sedih sekali, nggak mungkin, pasti happy, bahagia. Dan ternyata itu menimbulkan kecemburuan untuk orang lain gitu. Ya kalau kan? cemburu masih penting lagi, iri, dengki tuh yang makin Benar ini sekali, lagi. benar sekali. Kalau dulu kita sama pasangan yang penting jalan-jalan ke pagar alam udah happy gitu ya. Jalan-jalan ke mall udah bahagia. Sebenarnya itu udah kita punya taraf bahagia masing-masing ya. Kita jalan-jalan ke Punti Kayu udah happy. Tapi karena ngeliat Instagram orang, tetangganya jalan-jalan ke Jakarta gitu, dia mulai tuh naik standarnya. Karena dia takut kehilangan missing out tadi, FOMO tadi. Jadi pakai besok kita ke situ yuk, padahal keuangan kita kan nggak sama setiap orang misalnya kan ya, atau misalnya kebutuhan orang juga nggak sama gitu. Nah
itulah sebenarnya yang menjadi racun tadi. Ya. Akhirnya dia mulai merasa sedih, sepi, aku nggak pernah diajak jalan-jalan, aku nggak pernah diajak ini, misal. Padahal kan biasanya juga ke Alfamart udah happy kan sebenarnya. Ya kan, tapi kenapa sekarang jadi Itu fenomena itu ya kita ketawa tapi itu kejadian itu ya, Mbak. kita ketawain ini kenapa? Iya, Sebenarnya iya. kita juga ngerasain. Iya, iya. Iya, jadi mungkin kita nih udah mepet-mepet agak ke loneliness digital juga nih kayaknya. Nggak, karena kita sudah melihat ini fenomena ini. Iya, Jadi iya, kita iya. sudah mulai menghindari. Makanya Iya. sebenarnya Kita sudah menyadari ya. kita sudah menyadari bahwa kita kesepian, ya udah biarin aja gitu. Oke, Mbak. Nah, tadi udah diterangin bahwa digital loneliness ini ya itu tadi yang Iya. suka ngelihat sosial media terus dia dihadapi juga dengan pengaruh rumah sepi misalnya apa Yes. agak sulit bersaut. Nah, siapakah yang paling rentan terhadap digital loneliness ini? Sebenarnya saya bisa bilang dari hasil beberapa data dan jurnal yang saya baca, sebenarnya semua leveling Level. usia itu punya karakteristik masing-masing. Oke. Tapi saya bisa bilang bahwa usia-usia di masa remaja inilah yang sebenarnya paling rentan. Di level anak-anak mereka mereka kan masih swing ya, masih bisa dirangkul, masih bisa anak-anak kita kan masih bisa dipeluk. Iya. Kalau anak SMP udah nggak mau lagi dipeluk kan Betul. gitu, udah susah sekali berinteraksi secara fisik ya. Karena sebenarnya sesepele itu, tapi sentuhan, jadi kayak tadi saya datang langsung salaman, itu ada satu energi yang akhirnya tersalurkan secara sentuhan fisik yang sebenarnya secara psikologis itu memberikan efek bahwa oh kita ini manusia masih ada temennya. Oh masih ada Mbak Risma, Ya, aku ya. nggak kesepian gitu. Ya, Walaupun oke. sebenarnya kita mungkin kesepian, tapi keterbatasan sentuhan fisik. Nah itu yang sebenarnya. Jadi orang tua kadang-kadang mengabaikan anak-anak, udah ngerjain PR nak, misalnya gitu ya, sudah, tapi nggak dirangkul. Mana PR-nya nak, mana lihat dulu, misalnya gitu kan ya. Atau udah makan apa gitu. Nah kadang-kadang orang tua hanya menggampangkan semuanya dengan teknologi, kan ada. Sekarang kan ada YouTube, nonton aja YouTube nanti bisa. Apalagi ini ibu-ibu di rumah ya, kalau ngasih makan, ditontonin YouTube, wah itu salah besar tuh. Gitu kan ya, ditontonin Salah ya. YouTube. Salah ya? Iya kan, anaknya duduk aja biar melongo gitu diem, ya. Iya, biar diem. Karena sebenarnya seyogianya anak tuh harus menangis. Untuk dia sehat. Kan nangis itu sehat loh sebenarnya. Tapi orang tua nggak mau pusing sekarang gitu kan ya. Karena orang tuanya lagi main TikTok gitu. Orang tuanya lagi nonton TikTok, lagi nonton Instagram, anaknya berisik kan pusing ya gitu. Atau lagi live di e-commerce misalnya itu. Jadi fenomena-fenomena ini yang akhirnya nggak disadari oleh orang tua. Sehingga si anak itu akhirnya terlarut dalam dunia yang bukan dunianya, yaitu dunia dia kan bermain, menangis, jatuh, gitu kan ya, marah, buang-buang mainan. Kalau zaman sekarang kan diam aja depan YouTube ya. Gitu kan ya, apalagi saya lihat beberapa balita-balita tuh ditaruh di baby chair, dikasih handphone gitu di restoran-restoran gitu, biar diem. Iya. Padahal sebenarnya dia ngacauin makanan, that's the process of learning ya. Sebenarnya dia belajar, dia jatuhin piring, itu kan proses dia gitu. Tapi orang tua sekarang nggak mau, dia mau yang udahlah, udah banyak pikiran, udah pusing, udah diem aja, dikasih tab atau dikasih handphone. Ibunya makan sambil megang HP gitu ya. Bapaknya sibuk sama telepon sambil makan gitu. Anaknya nonton YouTube. Ya udah. So family time-nya hanya di gadget masing-masing, Mbak. Nah, itu adalah hal yang menyedihkan. Oke. Remaja Sebenarnya kemudian yang paling rentan. Usia produk rentan juga tuh. Sebenarnya kalau usia produktif mereka sudah punya akal pikiran untuk menentukan ya, dan memang untungnya kenapa sih di Indonesia ini belum terlalu masif gitu, karena memang negara-negara kita yang beragama, kita kan ada nilai-nilai ketuhanan di sana. Masih sebenarnya Pancasila is very good loh Mbak Risma tuh. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu kalau dikulik lebih dalam tuh sebenarnya nilainya bagus semua, dan kalau diterapin sebenarnya bagus. Gitu ya, jadi persatuan Indonesia, kita gotong royong, toleransi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kalau diterapin itu bisa nih Nyingkirin hilang semua nih digital sebenarnya. loneliness ya. Zaman dulu kan kita ada siskamling, bapak-bapak. Sekarang bapak-bapaknya nonton kan, nonton Instagram, nonton YouTube. Jaga keamanan bayar. Keamanan bayar aja gitu kan. Kalau zaman dulu kan bapaknya ngumpul gitu kan. Terus juga ibu-ibu arisan. Sekarang arisannya online.
ketipu pula kan gitu ya. Nah, jadi nggak ada lagi arisan di rumah siapapun. Iya, Mungkin kalau yang di dusun-dusun masih kali ya, yang dikocok-kocok gitu. Kalau sekarang ngocoknya pakai spin the wheel, gitu kan. Nah, jadi nggak ada apa ya, nilai-nilai kebersamaan tuh berkurang akhirnya. Terus orang tua ya, orang Yes. tua loneliness, digital loneliness enggak? Oh pasti. Jadi Kalau yang memang orang tua. sebenarnya gini ya. Sama Semua pensiun umur gitu ya. semua umur, apalagi yang elderly age tadi ya, yang masa-masa pensiun itu juga. Kalau di Indonesia sebenarnya rumah penitipan orang yang sudah tua tuh jarang ya, gitu kan ya, masih jarang. Karena itu tadi kita punya budaya ketimuran yang bagus, punya adat istiadat yang bagus gitu. Tapi kalau di negara lain, udah di usia tertentu orang tuh dititipkan Panti jompo. di panti-panti, dan itu menyedihkan. Untungnya kalau di Indonesia kayaknya ada, tapi belum terlalu banyak gitu kan. Dan it's very good. Kenapa ya? Karena kesepian itu sebenarnya bukan hanya karena ada orang atau tidak di rumah, tapi sebenarnya it's about communication. Walaupun orang tuanya jauh di mana, kita di mana, kamu tiap hari komunikasi mah nggak akan terlalu terasa. Tapi pada saat walaupun orang tuanya ada di rumah sama kita, tapi kalau nggak pernah dilihat, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah, percuma juga. Jadi sebenarnya ini bukan hanya tentang keberadaannya, tapi the quality dari keberadaan itu. Walaupun orang tua jauh, Mbak Lisma orang tuanya di mana kalau boleh? Ada di rumah. Di rumah. Nah, alhamdulillah orang tua saya kan di Jakarta gitu ya. Ya kan jauh kan, dan kebetulan keluarga saya tuh semua pisah-pisah semua. Adik saya di Malaysia, saya di Palembang, adik yang satu di mana. Jadi yang penting tuh quality-nya. Tiap malam video call. Kan ada teknologi nih. Gunakan teknologi itu untuk mereduce kesepian tadi. Video call rame-rame, ngebahas nggak penting, nggak apa-apa gitu. Dibanding orang tuanya ada di rumah tapi nggak pernah diajak ngobrol. Karena kita pulang ke rumah orang tua udah tidur, anak sudah tidur. Besok pagi kita pergi orang tua belum bangun, misalnya anak belum bangun. Nah itu yang terjadi fenomenanya di Indonesia. Ada nggak tanda-tanda orang tuh udah lampu merah nih, kayaknya memang digital loneliness gitu, Mbak? Apakah ada dibahas di buku ini? Ada dibahas. Yang sulit adalah orang itu tidak merasa. Nah ini yang paling susah. Apalagi kalau sebenarnya dia merasa tapi dia denial. Kayaknya enggak deh, gitu kan ya. Sehingga nggak separah itu aku. Nggak separah itu, kita masih oke aja. Tapi ngeliat Instagram orang, aduh kenapa aku nggak kayak gini ya, gitu ya. Jadi sebenarnya tanda-tandanya yang paling cepat terasa adalah itu sering sekali orang tuh merasa tidak baik-baik saja, padahal sebenarnya baik-baik saja. Gitu. Ya kan? Orang yang mudah panik misalnya, ada sesuatu hal terjadi, gimana nih? Terus gampang cemas gitu ya? Gampang cemas. Jadi ada anxiety, ketakutan dalam dirinya. Lalu juga gampang panik gitu kan. Gampang marah. Orang itu sangat berkaitan dengan emotional. Spirit apa? Iya, of course. Jadi dia berkaitan dengan emosional dan akhirnya berkaitan juga dengan behavior, dengan perilakunya. Akhirnya jadi mudah marah. Akhirnya kadang-kadang kita suka nggak percaya ya, tapi kadang-kadang orang yang tanda kutip ya, misalnya agak sombong lah gitu kan. Sebenarnya itu dia kesepian. Gitu ya. Karena pada saat dia selesai dengan diri ya, dia nggak perlu jadi orang sombong kan gitu. Ya kan? Tapi pada saat dia mulai memamerkan barangnya, flexing, dia mulai mengada-ngada, berbohong dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda memang sebenarnya ada yang salah dengan dirinya. Nah, salah satu faktornya adalah kesepian tadi. Dia butuh validasi gitu dari orang lain bahwa aku happy kok, it's okay, happy kok. Ya kalau sedih ya bilang aja sedih gitu ya. Kalau sepi ya bilang aja di mana gue kesepian nih. Itu adalah manusia. Jadi memang kadang-kadang orang nggak mau menerima kenyataan bahwa dia itu kesepian di ruang digital. Follower saya banyak kok, banyak yang like saya banyak. Jadi dia merasa dia harus menyenangkan netizennya gitu ya, dia harus menyenangkan followernya agar banyak yang nge-like dia, walaupun sebenarnya dia lagi sedih misalnya, tapi dia harus tampak ceria. Kenapa? Karena for the content. Karena kayaknya orang seneng banget kalau divalidasi oleh follower gitu ya. Mbak Lisma misalnya posting sesuatu di sosmed terus nggak ada yang nge-like, kayaknya sedih gitu. Kalau saya mau bodo amat gitu. Nah itu kadang-kadang daily for the content gitu. Mengarahnya berarti kesehatan mental ya Mbak? Of course, iya.
Dan itu ujungnya gila dan ujungnya lagi kematian. Masya Allah. Gitu, karena orang banyak bunuh diri karena ya kita lihat lah beberapa case yang kalau di Korea tuh banyak yang dia merasa dirinya kurang kurus. Misalnya dia merasa dirinya kurang cantik, perlu dioperasi. Kenapa ya? Karena dia ngelihat orang lain lebih cantik daripada dia. Dia nggak puas dengan dirinya. Akhirnya berakhir stres, berakhir karir memburuk, dan akhirnya karena karir memburuk nggak ada duit dan akhirnya bunuh diri. Nah itu adalah rangkaian yang terjadi di Korea dan jangan sampai terjadi juga di Indonesia ya gitu. Itu mungkin ke kesehatan mental kemudian juga bisa merusak badan ya kalau dia Of course, ya. tensi tinggi, diabetes segala macam ya. Ini yang parah. Iya. Ini nanti saya mau ceritain juga akhirnya dampaknya ke badan ya. Iya, dampak ke badan. Akhirnya jadi sakit yang sebenarnya kita nggak ada sakit itu. Iya. Gitu ya. Jadi ada sakit jantung padahal sebenarnya nggak ada riwayat gitu. Nah ini zaman sekarang orang lagi kasarnya orang lagi olahraga tiba-tiba nggak ada. Orang lagi kerja biasa tiba-tiba nggak ada, misalnya kayak gitu. Karena apa? Ya walaupun umur tuh semua bukan urusan kita ya, tapi kan hal yang terjadi ini nyata. Tiba-tiba kita sakit, orang kita nggak pernah ngerokok tapi sakit tenggorokan, sakit paru-paru. Nah ini kan adalah bentuk dari kesehatan di badan kita ini, ujungnya kan ada di pikiran. Ya, kalau kita sakit, tapi kalau kita berpikir terus, gue pasti sehat nih, pasti sehat. Ini lama-lama secara psikologis badan dia akan memaksa dia untuk sehat, walaupun tetap dengan treatment obat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sehat, tapi kita selalu berpikir, kayak badan udah mulai sakit-sakit deh. Padahal sebenarnya enggak. Jadi sakit yang dibuat gitu loh Mbak Lisma. Nah, ini gawat banget. Iya ya. Kita ngangguk-ngangguk gini, jangan-jangan terjadi juga dengan kita gitu. Makanya kita sharing ya Mbak ya. Yes, benar. Oke Mbak, nah dari uraian tadi udah panjang lebar oleh Mbak Santi ini, solusinya nih ya Mbak. Solusi agar tidak kesepian digital tadi, seperti apa Mbak? Jadi dalam digital loneliness itu relate banget dengan yang namanya social comparison, perbandingan sosial, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya setiap orang itu punya their own personality, their own life yang pasti sangat berbeda, pasti itu. Nah, perbandingan sosial ini akhirnya mengakibatkan adanya gejala-gejala kecemburuan tadi. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang solusi adalah, kalau saya yang paling Indonesia banget, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu luar biasa loh. Balik lagi ke gotong royong, gitu kan ya. Bersosial. Kalau zaman dulu tuh kerja kelompok mah benar-benar kerja kelompok gitu ya. Kalau sekarang kerja kelompok, laptop semua buka, ya kan? Yang satu nonton YouTube, yang satu nonton apa. Jadi akhirnya kerjanya masing-masing. Kerjanya memang ketemu, tapi tidak ada interaksi. Jadi interaksi human to human tuh bagus. Ini mohon maaf ya, tapi bergosip tuh bagus sebenarnya. Ibu-ibu di pasar gitu kan ya. Tahu enggak kau main? Nah, itu sebenarnya bagus, Bu. Kesehatan mental ya. Bergosipnya nggak bagus, tapi aktivitasnya sebenarnya bagus. Kenapa? Gather, berkumpul, ngobrol, saling menepuk misalnya. Kau ini gitu. Itu bagus ibu-ibu. Tapi kalau mengurung diri di rumah, nggak mau pusing, ibu-ibu itu suka bergosip. Ya kita kumpul aja, nggak ikut gosipnya, kan gitu ya. Lalu juga zaman dulu silaturahmi, kayak arisan, ketemu-ketemu, tapi ambil positifnya, jadi bukan ambil yang negatifnya. Dan memang yang paling penting adalah mengurangi screen time. Jadi kadang-kadang kita tuh, Mbak Risma sendiri berapa jam per hari di depan laptop, gadget, screen lah gitu? Di kantor 7 jam, di rumah nambah lagi 5 jam. Oke, jadi habis waktu dengan screen time. Hari ini juga kita screen time ya. Ya screen time itu bukan cuma gadget atau laptop ya. TV pun it's a screen. This is a screen gitu ya. Nonton bioskop it's a screen gitu. Jadi sebenarnya kita harus mulai membatasi screen time kita. Ada konsep yang menarik namanya Goldilocks. Goldilocks itu adalah konsep yang balancing. Jadi semua harus balance. Between your screen time sama your social time. Gitu. Social itu bukan berarti kita harus tongkrong di mall. Enggak, tapi kita bisa ngobrol sama anak. Ngobrol sama suami, ngobrol sama temen, ngobrol sama asisten rumah tangga, sama supir atau siapapun. Yang pasti harus sama manusia. Karena pada saat dia ngobrolnya sama virtual, maaf nih, misalnya sekarang lagi zaman AI, kalau lagi kesepian, nanyanya sama ChatGPT. Saya kesepian nih, bagusnya gimana ya? Nah itu kan
Kalau di beberapa negara itu terjadi, bahkan AI ini menjerumuskan, gitu kan, bahkan ada yang meninggal, ya, dia jatuh cinta dengan sosok virtual friend-nya, gitu kan ya, dan dia bilang kalau saya mau ketemu kamu gimana nih caranya, katanya, ya kamu meninggal aja nanti ketemu saya. Akhirnya, Astagfirullah. dan itu terjadi. Ada. Masya Allah. Di Eropa atau di negara mana terjadi, sehingga sebegitu sepinya hidup itu dia. parah banget itu berarti ya. Dan dia jauh. Jadiin temen ya. Benar, kalau cuma jadi temen nggak apa-apa, kalau jadi pacar, iya kan, dia jatuh cinta dengan sosok yang nggak ada. Dan yang lucunya di berbagai negara, di beberapa negara ada yang menikah dengan avatar, ada yang menikah dengan virtual assistant-nya, gitu. Dan itu sudah mulai udah bukan mental lagi, ini udah rusak sebenarnya, bukan lagi kesehatan mental, tapi udah benar-benar broken mental, gitu. Udah benar-benar parah. Saya berharap di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia ini, kita buat ini tuh, kita yang masih negara yang juga ada agamisnya kuat, gitu kan ya, nilai-nilai ketimurannya kuat. Ya semoga ini bisa teratasi, gitu loh. Kalau teratasi sih memang kayaknya terlalu besar ya. Minimal kita bisa mulai dari diri kita sendiri ya, gitu. Oke. Ya ini kayaknya udah di ujung ya, karena udah kasih tips. Cuma saya pengen dengar lagi dari Mbak Santi tips yang ini boleh diminum nggak sih? Boleh, boleh banget. Silakan. Dia ngeliatin saya terus tadi. Ya, terus. Ya, jadi kita pengen dari Mbak Santi itu kasih tips lagi kepada teman-teman supaya tadi mencegah digital loneliness dan apa yang harus kita lakukan tadi ya. Diulang lagi sedikit aja. Jadi untuk rekan-rekan gitu ya, mulailah membatasi penggunaan sosial media, membatasi kehadiran di screen time, lalu perbanyak aktivitas di luar. Misalnya bersilaturahmi, atau berkebun, atau melakukan aktivitas yang kita sukai, hobi kita, dan lain-lain. Kenapa? Karena sejatinya sosial media, teknologi itu sangat helpful, sangat membantu kehidupan kita, namun kita juga harus waspada dengan bahayanya yang memang tidak terlihat secara langsung, tapi bisa mempengaruhi kehidupan kita, khususnya mental kita. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhir, gitu kan ya, karena kita nggak tahu kita hidup akan berapa lama, dan anak-anak kita juga seperti apa nanti ke depannya. Jadi mulai sekarang, mulailah bijaksana, lebih wise dalam penggunaan sosial media. Oke. Nah, tentang buku nih, di mana nih carinya nih, Mbak? Oke, kalau buku, so far sekarang bisa melihat di websitenya Nur Fikri ya. Websitenya itu ada di www.nurfikri.com, di percetakannya gitu ya. Atau bisa juga melalui direct message ke Instagram saya @rahmasanti_zinaida, gitu kan, nanti saya bisa kirimkan. Biasanya kalau yang teman-teman yang di luar kota segala macam biasanya dikirim, atau juga nanti bisa menghubungi Tribun. Oh iya. Bisa menghubungi Tribun ya, di Instagramnya, nanti bisa diarahkan juga ke saya langsung seperti itu. Terima kasih Mbak Santi. Sama-sama Mbak atas kehadirannya. Semoga nanti dibaca ya bukunya ya. Mudah-mudahan bukunya betul-betul bermanfaat. Tidak hanya untuk kita yang pasti ini ada ancaman-ancaman digital loneliness kalau nggak dikelola dengan baik, tapi juga buat pembelajaran ya, buat teman-teman mahasiswa, buat adik-adik supaya kedepannya akan lebih sukses gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Tribuners dimanapun berada. Jumpa kita di Tamu Tribun. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.